Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mulya Desaputro di mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Ya, untuk itu di bab selanjutnya semoga kalian sudah paham apa itu tentang kelompok sosial dan sub-subnya yang ada di AKS ataupun di modul. Nah, kembali lagi kita di pelajaran sosiologi ini, ya kita masuk nih ke bab 2 yang saya tampilkan di video ini. Nah, untuk itu semoga yang ada di rumah semoga sehat selalu ya. Saya ingatkan lagi nih yang di rumah, jika keluar rumah tetap memakai masker, selalu pakai masker ya, karena semakin hari semakin kita tuh semakin ketat memakai masker, karena dengan adanya Depok juga merah atau beberapa wilayah. Nah, tetap jaga jarak dan tetap jaga kesehatan seperti mencuci tangan setiap hari. Nah, untuk itu kita kembali lagi di pembelajaran kita memakai Google Classroom. Jangan bosan pakai Google Classroom, karena Google Classroom ini sangat penting. Apalagi di situ saya lampirkan beberapa materi atau penugasan yang sangat penting adalah esensi yang wajib kalian isi, terutama itu ya, dan sesuai dengan kehadiran yang di pertemuan atau di minggu itu. Nah, mengawali ini kita memasuki di bab kedua. Bab kedua ini di bab kedua ini kita akan membahas beberapa sub. Nah, di sini profil saya, ini buku kita yang kita pelajari. Nah, untuk itu kita sebelum memasuki materi, kita masuk ke peta materi dulu, karena angka baiknya kita mengetahui materi apa yang kita akan bahas di selanjutnya ya. Nah, peta materi yang pertama adalah permasalahan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah pengertian masalah sosial. Nanti kita akan bahas apa itu masalah dan masalah seperti apa, atau menurut para ahli, beberapa pakar, para sosiologi. Yang kedua adalah definisi permasalahan menurut para ahli ya. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan di masyarakat. Nah, faktor ini sangat penting kita mengetahui apa tuh masalah-masalahnya, karena masalah ini ada beberapa faktor atau sebagai akibatnya menjadi masalah tersebut. Nah, kita masuk ke yang kedua subnya, itu adalah partikularisme, kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah paham individualisme. Nanti kita akan bahas apa itu paham individualisme. Yang kedua adalah paham sosialisme. Apa itu paham sosialisme dan beberapa paham sosialisme. Yang ketiga, paham partikularisme dan paham universalisme. Nah, ketiga ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, di sub ketiga ini ada beberapa lagi. Ada yang pertama kemiskinan, yang kedua itu adalah kriminalitas, yang ketiga kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir adalah ketidakadilan. Nah, berapa empat di masuk ketiga ini kita akan bahas di pertemuan di minggu yang ketiga ke depannya. Nah, tapi di minggu ketiga ini kita akan bahas nanti setelah PTS, karena sebentar lagi 2 minggu lagi atau ke depan, kurang lebih 2 minggu ya, kita akan menghadapi PTS atau beberapa pelajaran di PTS itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub 4, dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Yang pertama adalah klarifikasi dan dampak permasalahan berdasarkan faktor penyebab. Nah, klarifikasi dampak apa permasalahan berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, masih ada loh dampak permasalahan terhadap tersebut yang tadi saya bilang, ada sebab dan akibatnya. Yang kedua, dampak permasalahan sosial di masyarakat. Nah, ini fokusnya ke dampak apa saja dalam masalah sosial di masyarakat. Yang terakhir adalah ukuran-ukuran sosiologi dalam masalah sosial di masyarakat. Ukuran-ukuran ini beberapa masalah ada beberapa ukur, ada ukuran yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dan yang terakhir, pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, ada masalah pasti ada pemecahan atau ada solusinya. Nah, dalam pemecahan ini ada beberapa. Yang pertama, preventif dan represif dan sebab akibatnya. Masalah itu pasti ada solusinya dan sebab akibatnya. Dan terakhir adalah mengatasinya seperti apa. Yang kedua, nah ini yang terakhir, ada yang paling sangat penting, adalah social planning.
dalam masalah pemecahan ini, perencanaan apa yang akan dihadapi dalam masalah tersebut atau mengatasi dalam masalah tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke terakhir adalah diskusi. Diskusi ini sangat penting. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar anak kecil. Ya, anak kecil ini dalam permasalahannya dia tuh sepertinya mengamen ya, atau mengemis lah gitu istilahnya di jalanan. Nah, anak usia dini ini sangat kita perhatikan ya, karena mereka tuh pendidikannya mungkin ketinggalan atau mungkin ada beberapa faktor ekonominya. Nah, untuk itu silakan Anda pelajari diskusi yang kedua ini, apa yang Anda ketahui tentang permasalahan sosial masyarakat. Yang kedua, adakah masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Nah, dalam dua diskusi ini silakan Anda catat soalnya dan silakan Anda jawab di form pemantauan. Nah, untuk itu silakan Anda pelajari di materi ini. Sebelum kita masuk ke materi sub pertama di permasalahan masyarakat, alangkah baiknya kalian jawab dulu dua pertanyaan ini. Oke, terima kasih.